Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nasib Caimin akan sama dengan Airlangga. Ya, apakah benar seperti itu begitu nasibnya begitu? Kabarnya ya ada salah satu berita yang cukup menarik dari CNN begitu kan. Gus Yahya ungkap ada kiai usul muktamar ya, muktamar luar biasa biasa PKB begitu. Muktamar luar biasa PKB. Ini menandakan bahwa ya segera melakukan muktamar luar biasa. Tapi saya kira kalau PBNU atau Gus Yahya yang kemudian ingin mendesak para kiai-kiai kepada PKB, saya kira tidak bisa kecuali pendiri PKB ya. Ya seperti misalnya Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Akil Siraj baru bisa melakukan ya muktamar luar biasa. Tapi kita lihat saja kalau hanya sekedar PBNU ini mungkin tidak didengarkan oleh PKB begitu kan. Yang tengah-tengah hari ini begitu kan. PKB sudah mulai menjalin komunikasi dengan Prabowo ya kita lihat saja di situ kekuatannya semakin sudah di atas angin mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya satu sisi ya Pak Prabowo punya kepentingan juga ya untuk bagaimana pemerintahnya kuat dan sebagainya. Saya kira tidak ingin mencampuri urusan-urusan antara PKB dan PBNU. Tapi toh walaupun pada hakikatnya kalau ingin mengambil alih PKB harus ya salah satunya adalah Caimin harus jadi tersangka kalau ingin ngambil PKB begitu kan. Tapi kita lihat saja mau jadi tersangka dalam segi apa begitu. Ya kasus durian misalnya itu kan sudah lama sebenarnya. Sudah clear oleh KPK. Ngapain kita harus diungkit kembali. Dan itu satu. Yang kedua adalah buat apa juga begitu kan PBNU mengambil PKB begitu. Toh di dalamnya adalah orang-orang NU begitu kan. Jadi saya kira kalau ini ya muktamar luar biasa ini akan merebut ketua PKB, saya kira ini akan semakin menarik ya perpolitikan antara PBNU dan PKB. Siapa yang kuat? Dan itu pertanyaannya begitu kan. Makanya ini banyak sekali pro dan kontra. Makanya kata PBNU ini harus kembali kepada jalan yang hitohnya, kepada jalan sejarah PBNU-nya bahwa PKB itu berada di naungan PBNU, kabarnya begitu. Tapi kan kita lihat saja ini kan politik begitu kan. Ya politik ya agama begitu kan. Ya kita lihat saja bahwa keagamaan sosial itu kan PBNU sebenarnya begitu. Tapi artinya apa? Bukan tidak mungkin begitu karena memang sejarahnya dulu begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan ini ya di bawah naung orang-orang NU yang kemudian membangun PKB ini begitu kan, bukan berada di bawah naungan ya PBNU ya. Kita lihat saja ya inkonstitusional, melanggar undang-undang dan konstitusi. Ini dari dulu klaim kalau PKB tidak representasi NU, sekarang NU ikut campur urusan PKB. Ini jelas begitu kan. PBNU kok ngurusi PKB? Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Makanya nasibnya Caimin akan sama dengan Pak Airlangga begitu kan. Ditekan-tekan sana sini begitu. Kalau para kiai, para ulama begitu di situ menekan Caimin ya mungkin dia akan mundur kalau mereka tidak kuat. Tapi kalau kuat saya kira tidak begitu kan. Karena di belakang Caimin ini ada orang-orang kuat begitu kan ya. Ada kiai-kiai kuat juga begitu. Tidak hanya di PBNU begitu kan. Makanya saya kira bahwa nanti ada oknum yang kemudian memainkan peran ini, dipolitisasi lah, ini itu dan sebagainya begitu kan. Makanya menurut saya pribadi biarkan aja Caimin memimpin PKB, toh pada akhirnya PKB semakin ya naik di situ begitu kan. Kalau saya berpendapat begitu kan ya. Karena saya kagum ya pada kepemimpinan Caimin ini begitu kan, karena satu sisi mereka ya kursinya setiap tahun mereka naik dan itu yang saya kagum begitu. Seperti Pak Airlangga, mereka menaikkan 25 kursi dari DPR, tapi toh pada akhirnya ditekan sana sini mereka tidak tahan begitu kan. Untunglah saya kira mentalitas dari organisasi Caimin ini kan kuat sebenarnya, tidak mudah untuk ditekan sana sini begitu, karena mereka berpengalaman organisasi. Kalau orang tidak berpengalaman organisasi, saya kira ditekan sana sini ya mereka mundur begitu kan. Mari kita baca ini komentar dari netizen ya. Mungkin ya PKB bisa mengusulkan dengan klaim kiai-kiai yang sejenis untuk meminta usulan muktamar luar biasa NU ini ya.
Pengurus inti di pusat organisasi sangat besar. Ini sepertinya diam-diam juga sudah menyerahkan organisasi. Ini kita lihat saja bahwa dulu saya kagum sekali dengan pernyataan dari Gus Yahya ini begitu, bahwa ya NU ya tidak mau berpolitik, tidak ingin terjebak pada politik praktis. NU itu adalah politiknya semua partai. Itu bagus sebenarnya. Tapi kenapa sekarang ini masih nuansanya ingin merebut PKB begitu kan? Ada apa di balik ini semua begitu kan? Kepemimpinan Caimin kan sangat bagus kalau menurut saya. Mari kita baca ya. Ini sangat menarik beritanya ini. Mari kita baca ini. Bahkan ya Gus Yahya ungkap ada kiai usul ya mustamar luar biasa PKB. Mari kita baca. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU ya Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyebutkan sejumlah kiai mengusulkan agar pihaknya melakukan muktamar luar biasa PKB. Ia mengklaim usulan itu dilontarkan saat ratusan kiai sebaiknya struktural maupun pengasuh pondok pesantren berkumpul di pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Muktamar luar biasa terkait apa? Ya terkait PKB, Nggak ada suara dikit-dikit lah, kata Gus Yahya. Pesantren Miftahus Sunnah ya Kedung Tarukan Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya pada hari Selasa. Usulan itu muncul karena para kiai ingin PBNU melakukan upaya perbaikan dan pembenahan PKB yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Caimin. Salah satu ya pemicunya adalah PKB yang dianggap sudah melenceng dari desain awal berdirinya partai. Salah satunya soal dihapusnya fungsi Dewan Syuro sebagai bagian pengambilan keputusan partai. Namun kata Gus Yahya, PBNU tak punya wewenang untuk menggelar muktamar luar biasa ya PKB tersebut. Ini kita lihat saja, bukankah Dewan Syuro itu dulu sudah lama dihapus begitu kan? Bukankah seperti itu di PKB? Artinya apa? Artinya kan kita lihat saja bahwa Caimin kan sudah melihat partai ini harus benar-benar independen begitu kan. Saya kira begini, dalam sebuah partai itu kalau ada Dewan Syuro begitu kan ya, biasanya apalagi orang-orang Syuro itu masih punya network atau punya jaringan dengan ini dengan itu begitu kan. Biasanya orang-orang ini yang menguasai begitu kan, bukan ketua umumnya begitu. Lihat saja PKS nanti begitu kan, karena ada Dewan Syuro mereka begitu kan ya. Tergantung kalau kepentingan Dewan Syuro itu adalah ke si A, ya tidak bisa ngotot apapun ketua umumnya di situ begitu. Saya kira Caimin ini memberikan dalam organisasi, memberikan satu pencerahan di demokrasi modern begitu kan. Artinya tergantung dari ketua umum partai. Artinya kalau menjadi ketua umum partai yang nantinya ya biarlah kader-kader mereka. Ya bukan dari kepengurusan dari Dewan Syuro itu begitu kan. Ya ini bagus, saya kira tidak ada dua pintu, ada satu pintu di situ. Sehingga yang terjadi menurut saya bagus begitu kan dalam organisasi itu. Seperti PKS nantinya. Kalau satu pintu kepada Dewan Syuro, saya yakin yang di bawah itu akan tidak menempatkan posisi itu mereka ya. Jadi lihat saja. Kalau Dewan Syuronya ingin mengajukan siapa wakil Ridwan Kamil, ya tergantung Dewan Syuronya, bukan dari ketua partainya begitu kan. Artinya apa? Artinya sehingga aspirasi rakyat itu tidak didengarkan di situ begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini tergantung dari ketua umum partainya. Contoh lihat saja seperti Partai Nasdem ya. Seperti partai-partai yang lain, mereka kan satu pintu begitu kan. Ya tergantung dari ketua umum partainya ya, sebagai bentuk ideologi yang baik. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.